Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang penanya di video berikut menyebut Yesus sebagai seorang penjahat karena Yesus menyebut dirinya sebagai raja orang Yahudi. Lalu hal ini pun ditanggapi serius oleh hambanya Elia Miron, dan juga ada penjelasan Bapak Bambang Nursena tentang Yesus sebagai raja, tentunya menjawab pernyataan beliau sehingga beliau tentunya malu dengan ucapannya sendiri. Mari kita simak dan mari kita belajar dari apa yang mereka bahas di video berikut. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar, dan mari kita mendukung apologet Kristen di video ini dengan tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Begini Kak, kalau saya baca di sini, malah justru kejahatan Yesus inilah kejahatan yang sangat besar kepada orang Romawi. Karena apa? Dia adalah mengaku sebagai raja orang Yahudi. Maka di sinilah kejahatan yang terbesar. Makanya dia dianggap penjahat. Kenapa orang Kristen itu mendoktrin penjahat sebagai menebus dosa, Kak? Kalau di sini saya baca, jika kamu orang Yahudi, inilah raja orang Yahudi. Jadi, kalau dibaca di ayat sampai ayat 43, Kak ya. 23, 32 sampai 43 itu ya. Jadi yang serius di sini adalah dia mengaku orang raja Yahudi sampai dia dimahkotai duri di kepalanya begitu. Kalau saya amati, justru Yesus inilah penjahat yang sesungguhnya kepada orang Romawi sehingga dia disalib gitu. Kenapa didoktrin menebus dosa sementara duanya tidak menebus dosa? Terus saya amati ya, tidak ada di dalam Alkitab bahwa orang yang dituduh kamu bersalah makanya dengan perbuatanmu. Saya baca semua Alkitab, tidak ada kesalahan. Di mana kesalahan dua orang ini sebagai penjahat? Kok tiba ditulis di situ sebagai penjahat? Seluruh kitab suci perjanjian lama dan kitab nabi-nabi itu telah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias atau Malka Mesiha, Raja Mesias yang akan datang. Jadi adanya tuduhan yang mengatakan kitab suci Kristen telah diubah-ubah, kitab suci Kristen telah dipalsukan, itu tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Karena dua agama, Yahudi dan Kristen, sudah berpisah lebih dari 1900 tahun yang lalu. Hampir 2000 tahun. Sejak orang Yahudi pada tahun 90 Masehi mengutuk orang-orang Kristen saudaranya dalam sebuah konsili yang namanya Yavne atau Yamnia. Makanya sampai saya pernah mimpi Kak Elia, mimpi ini nggak tahu kebetulan atau kenapa, makanya prinsipnya saya nggak mau, karena cuma mimpi saya pindah ke agama sebelah. Terus saat saya mimpi lagi yang kayak gitu, saya pindah-pindah, saya nggak mau, saya mau benar-benar tulus gitu loh, setia gitu loh sama apa yang saya cari kayak gitu. Karena saya tuh pernah mimpi, saya nggak tahu, cuman yang saya bisa sebut itu nama Tuhan kalian. Saya nggak tahu kenapa saya bisa bilang kayak gitu. Nah terus saya coba teringat salah satu ayat kalian di Alkitab, siapakah Tuhanmu, gini. Pokoknya saya sebut nama Tuhan Yesus, entah kenapa tuh saya langsung saya mimpi itu 3 kali. Nah terus saya tanya nih sama apologet kalian, teman kamu Kak Elia, Kak Agatha. Tapi Kak Agatha bilang jangan cuma karena mimpi kamu masuk agama kita, jangan macam-macam kayak gitu ya. Tapi saya setuju, karena saya pengen cari tahu kebenaran agama saya juga. Setelah saya cari kebenaran tentang agama saya, ternyata kebanyakan banyak yang ya itu tadi. Dan Ya, bisa saran saya sih, apa ya, suami kamu, bisa gitulah. ya saran saya, betul kata Agatha, saran saya, kamu pelajari kembali agamamu, ya. Bagaimana dengan hati nuranimu? Bagaimana dengan ajaranmu? Kamu pelajari aja, bandingkan dengan ajaran Yesus. Yesus itu adalah Nah jalan itu dia. dan kebenaran. Nah makanya Jadi saya kalau nggak, kamu, makanya Kak Elia, saya nggak mau masuk karena saya cuma mimpi doang gitu. Contoh hal misalkan saya masuk Kristen, tiba-tiba saya mimpi Islam, tiba-tiba saya pindah ke Islam. Terus di mana ini saya loh kayak gitu. Makanya saya benar-benar pengen cari tahu kebenarannya dulu kayak gimana. Setelah saya matang dan memang saya benar-benar fix, saya pengen masuk Kristen. Ini bukan rencana, tapi ini memang fix. Tapi saya bingung, Kristen kan banyak alirannya. Ada yang Protestan, Katolik, Ortodoks, kayak gitu. itu tidak jadi masalah. Aliran di kami itu tidak jadi masalah yang besar, karena perbedaan aliran itu hanya karena perbedaan sekunder. Tapi yang pertama, meskipun kami punya aliran, ada Ortodoks, ada Protestan, ada Katolik,
Tuhan kami dan dasar keselamatan kami itu sama dan satu. Jadi Tuhan orang Katolik, orang Protestan, orang Ortodoks itu sama. Keselamatan itu di Protestan, Ortodoks, Katolik itu sama. Hanya saja caranya menyembah, mengekspresikan penyembahan itu dan lain sebagainya itu ada perbedaan. Itu yang penting adalah kamu mengenali dan di dalam Kristus dulu. Kalau kamu tidak di dalam Dia, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu tadi yang saya bilang tadi, kamu harus mencari Tuhan yang benar agar kamu bisa memperoleh hidup. Dan kamu ingin memperoleh hidup, datanglah kepada Dia yang telah hidup. Ngapain kamu mencari hidup kepada yang masih mati? Ngapain kamu mendambakan hidup dari Dia yang belum bisa berbuat apa-apa, yang bahkan dirinya sendiri pun masih didoakan, tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Ya, jadi saya mengatakan ini kepada kamu bukan atas nama toleransi, tapi saya mengatakan ini sama kamu atas nama kebenarannya Kristus. Mungkin sekarang kamu masih sukar mengerti, tapi kalau kamu cari tahu dengan rendah hati, kamu belajar terus, berdoa sama Tuhan. Tuhan yang benar, tunjukkanlah dirimu kepadaku dan tuntunlah aku kepadamu. Saya yakin kamu akan datang kepada Kristus. Kalau hatimu tulus ingin mencari Allah yang benar. Kalau hatimu tulus ingin bersatu dengan Allah. Kalau hatimu tulus. Bahkan Kak, oke. Bahkan Kak Elia, saya sampai sempat beli Alkitab, saya simpan diam-diam di kamar. Karena orang tua saya kan, keluarga saya tentunya fanatik dengan agama Kristen. Karena mereka memang benar-benar membenci agama Kristen atas dasar karena tadi yang disembah itu hanya manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya tahu kebenarannya yang sebenarnya itu kayak gimana. Saya kan juga bingung Kak Alia. Jadi ini kok aku rata-rata ngelihat orang-orang yang bisa berbicara kayak kalian tuh kayak benar-benar dikaruniakan roh itu tadi, Roh Kudus itu tadi. Ya, itu tah. Aku pengen pelajari tentang kasih itu tadi. Cuman aku masih benar-benar cari tahu kebenaran dulu. Kalau kamu mau belajar kasih, datanglah kepada yang mengasihi, yang mengorbankan dirinya. Bukan yang mengajarkan membunuh orang lain, yang tidak bersalah hanya karena tidak seagama dengan dia. Bukan yang mengajarkan mengambil orang lain. Jadi kalau kamu mau belajar kasih, datanglah kepada Yesus yang mengasihi. Bukan yang katanya mengasihi, tapi tindakannya sungguh mengenaskan. Yesus nggak pernah bunuh orang. Yesus nggak pernah sakiti orang. Bahkan dia bilang apa? Kasihilah musuhmu. Nggak ada hukum yang lebih besar. Tidak ada keraguan kalau kamu mau memperoleh kasih. Tidak ada keraguan kalau kamu mau belajar kasih. Datang kepada Yesus. Karena dia sudah membuktikan itu dalam sejarah dunia. Gitu. Simpel sih Kak, kasih itu kayak gimana? Iya, simpel sih Kak, kasih itu kayak gimana. Cuman kalau mempraktekannya itu bakal sulit banget. Apalagi kalau ngikutin Yesus itu memang kita harus siap-siap mikul salib. Kayak gitu pertama yang saya cari tahu ya. Siap mengikuti Yesus itu tadi berarti harus siap memikul salib juga. Kayak gitu. Karena kita atau kalian itu tadi harus bisa menanggung dosa. Aku nggak ngerti nanggung dosa atau memikul salib itu kayak gimana maksudnya. Cuman aku paham maksud memikul salib itu bagaimana. Karena disitulah iman kita dilihat gitu. Tapi kita tetap selamat karena Kristus. Kamu tekun, kamu berdoa, biar Tuhan yang membantu kamu. Karena Yesus Kristus itu memihak orang yang tulus mencari Dia. Jadi kalau kamu memang sungguh-sungguh rindu mengenali Dia, ya kamu berdoa aja. Gitu, ya. Tapi saya masih bisa nggak Elia bisa masuk pindah ajaran kayak gitu. Tapi walaupun saya masih tahap-tahap belajar, tapi bisa masih ada keselamatan kayak gitu. Kamu kalau mau diselamatkan, kamu harus sungguh-sungguh percaya. Kalau kamu masih suam-suam kuku, Tuhan Yesus bilang aku akan memuntahkan kamu. Jadi kamu harus hitam atau putih, itu doang. Tidak ada abu-abu. Mengikuti Yesus itu tidak ada abu-abu. Jadi memang setelah ikut Yesus, kamu akan dihadapkan dengan banyak penderitaan. Tapi nggak apa-apa. Demi hidup yang kekal, itulah yang harus kamu jalani dulu. Tapi tenang. Kalau kamu udah tahan uji, tahan uji itu datang dari ketekunan. Ketekunan itu datang dari penderitaan. Kalau kamu menderita lalu kamu tekun. Kalau kamu tekun, kamu tahan uji, Tuhan akan pulihkan kamu. Seperti Tuhan memulihkan aku. Itu aja sih. Kembali ke masalah tulus atau benar-benar percaya. Tapi di sini sih, kalau dibilang baik atau tulus sih, saya sanggup. Cuman di sini, coba Kakak Elia bayangin. Kita di ajaran, tapi kita bingung. Ini Tuhan, kayak kita tuh masih ragu dengan ajaran kita sendiri. Tapi ragunya kenapa gitu loh. Setelah aku cari terus,
ternyata makin kesini kok ini kok aneh gitu loh. Anehnya tuh dalam hal kayak setiap apa yang diajarkan Ustadz ke kita itu kok kebanyakan kayak cerita narasi-narasi yang di luar Al-Quran semua kayak gitu loh. Kayak cerita 72 bidadari atau kayak gimana. Di surga emang masih ada hawa nafsu atau kayak gimana. Sedangkan aku bandingkan dengan surganya kalian, ibarat kata sangat berbeda jauh kayak gitu. Tidak ada kemurniannya sama sekali. Sedangkan bisa di poligami atau bagaimana. Ini ajaran di Islam sebenarnya atau kayak gimana, kayak gitu loh Kak Elia. Dan terus di sini saya bandingkan dengan ajaran kalian. Ternyata ajaran kalian itu memang berat. Masuk Kristus itu harus bisa dengan tulus, harus sanggup percaya. Karena kan yang dipikul itu adalah salib itu tadi. Di situ aku benar-benar percaya dengan ajaran kalian. Karena kenapa? Disitulah hukum kasih pertama. Nah makanya saya pengen belajar matang dulu. Kristen kayak gimana, kayak gitu. Ya, kalau kamu belajar, kalau kamu punya sesuatu yang kamu mau tanya, ya kamu bisa tanya ke saya. Tapi saya yakin dan percaya, ajaranmu yang sekarang itu bukan ajaran yang tepat untukmu kalau kamu mau hidup. Itu aja. Masalah kamu mau memilih siapapun dan lain sebagainya, itu tetap hakmu dan bagaimana Tuhan berperkara dengan kamu. Itu ya. Iya. Soalnya Kak, paling takut namanya kematian itu tadi. Nah iya, betul. Iya, Semua jadi manusia itu itu takut mati. Iya, makanya tuh kalau di Kristen itu kan raga memang mati, tapi kita tuh kalian itu sudah dibangkitkan karena kasih dia, kayak kasih itu tadi. Makanya saya heran kok. Kami nggak takut mati karena Tuhan kami telah membuktikan Dia tidak di dalam kematian selama-lamanya. Itu buat kami. makanya saya bingung kayak gitu loh Kak. Sedangkan kalau diajarin kita tuh walaupun kita baik sebaik mungkin tetap kita kena siksa kubur. Kok bisa kayak gitu loh? Aku bilang. Terus diajarin kalian memang mati tapi kalian tidak, tapi kalian hidup kekal bersama dengan Dia atau kayak saya kok bisa kayak gitu loh. Sedangkan ajaran kita tuh bisa nggak jauh beda gitu loh Kak. Iya, yang makanya Dan saya tuh bertanya, kekristenan itu berbeda dengan ajaran dunia, ndak sama dengan ajaran dunia. Jadi ya, pokoknya intinya kamu mencari aja dengan tulus, kamu pasti bertemu dengan Kristus. Jadi kalau kamu punya banyak hal yang mau ditanyakan, kamu bisa tanya kepada saya dan lain sebagainya. Ya, tapi yang penting sekarang kamu berdoa, kamu tekun dalam Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan bantu kamu kalau kamu memang tulus. Itu aja, ya. oke, makasih Kak Elia. Terima kasih. Oke, ya. Semangat ya, Ido ya. Siap. Iya, iya. Silakan Halim. Iya, selamat malam, Iya, Kak Elia. silakan Pak, mau tanya apa Pak? Iya, Kak. Saya ini ingin menanyakan, Kak. Iya. Apa itu? Lukas 23 ayat 32. Iya, sampai ke 43. Di situ ada 2 orang penjahat ya. Ada orang penjahat dihukum mati bersama dengan dia, yaitu Yesus. Yang saya tanyakan, kenapa kedua orang itu dicap penjahat, sementara Yesus itu dicap bukan penjahat. Kalau kita baca di situ kan hukuman. Salib itu adalah bentuk hukuman bagi para penjahat gitu. Ya. Iya, terus kalau Yesus itu didoktrin sebagai penyaliban Yesus adalah sebuah penebusan dosa, maka kedua orang ini menebus dosa siapa, Kak? Silakan. Masalahnya masalahnya Yesus berdosa nggak? Iya, kalau di kitab Kakak, Yesus tidak berdosa, tapi tolong tunjukkan bahwa di sini Kak, ya saya bacakan. Yang di sebelah Yesus itu berdosa nggak? Iya. Entar dulu Kak. Di sini cuma dicap penjahat, tapi tolong Kakak tunjukkan kejahatan apa yang dilakukan kedua orang ini. Oh, kita nggak perlu menunjukkan itu. Kita lihat pengakuan orang berdua ini aja. Kita lihat ayat yang ke 41. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?
kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi orang yang tersalib ini, yang dua orang di sebelah Yesus, itu mengaku Yesus tidak bersalah. Jadi dia bilang ke temannya yang di sebelah kiri, kenapa kamu mengejek dia yang di tengah, mengapa kamu mengejek Yesus yang tersalib itu? Kita berdua tersalib. Itu memang layak karena kita berbuat sesuatu yang jahat. Tapi dia yang di tengah-tengah ini, dia nggak berbuat salah loh. Nah, penebus manusia dari dosa hanyalah orang yang tidak bersalah. Masalahnya, yang dua itu mengaku sendiri bahwa mereka bersalah. Karena dosa, bentar dulu, dosa adalah hutang di hadapan Allah. Jadi orang yang bisa melunasi hutang hanyalah orang yang tidak punya hutang. Nah, kedua orang yang di sebelah kanan kiri Yesus mengakui bahwa mereka berdosa, artinya mereka berhutang. Maka mereka tidak bisa membayar utang orang lain sedangkan mereka sendiri berhutang. Nah, Yesus menurut kesaksian dua orang ini, dia tidak berbuat salah loh. Tapi dia, yang artinya dia tidak punya dosa, maka dia tidak punya hutang. Tapi dia tetap mati untuk membayarkan hutang-hutang mereka yang berdosa itu. Jadi mengapa yang dua ini tidak disebut Mesias? Mengapa yang dua ini tidak disebut Juru Selamat? Selain daripada mereka memang berdosa dan layak menerima itu, tapi yang berikutnya, mereka ini tidak menggenapi nubuatan para nabi. Yang dimaksudkan oleh Yesaya itu, Yesaya bilang apa? Nanti Mesias itu akan diletakkan di antara dua orang penjahat dalam Yesaya 53. Yang diletakkan di antara dua orang penjahat siapa? Yesus kan? Kalau di sebelah kiri dan kanan, enggak di tengah dong. Sedangkan Yesaya bilang apa? Hamba Tuhan yang menderita itu, 750 tahun ke depan, hamba Tuhan yang akan datang itu, Mesias yang akan datang itu, akan menderita di antara dua orang penjahat. Yesus di tengah-tengah. Bukan kanan dan kiri. Jadi kenapa bukan di kanan dan kiri? Karena bukan mereka yang dimaksud Yesaya. Yang Yesaya bilang yang di tengah-tengah loh manusia. Bukan yang di kanan kiri. Itu yang kedua. Yang berikutnya, Mika mengatakan dia lahirnya di kandang domba. Yang di kanan kiri lahirnya di mana? Ada yang tahu, bukan di kandang domba. Lalu Allah kepada Adam dan Hawa bilang apa? Nanti Mesias itu yang akan datang itu keturunan perempuan. Nah, yang keturunan perempuan siapa? Tanpa perkawinan laki-laki dan perempuan. Yesus kan, yang di tengah-tengah. Lalu yang paling uniknya Daud dalam Mazmur 22. 1000 tahun sebelum penyalipan Daud bilang apa? Nanti Mesias yang akan datang itu, ketika tangan dan kakinya tersalib, dia akan berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Yang berseru Eli, Eli lama sabachthani, Yesus atau salah satu di antara kedua orang ini, kanan kiri? Hanya Yesus kan? Jadi ya memang dialah Mesias itu. Selain memang daripada ia yang dijanjikan, tapi dia juga yang tidak berhutang. Bukan menurut pengakuan Yesus sendiri loh. Tapi menurut kedua orang ini yang bersalib. Karena dia mengakui di Lukas 23 ayat 40 dan 41 tadi. Gitu ya. Tanggapi sedikit boleh Kak? Oke, begini Kak. Di sini tertulis ya Kak ya. Makanya saya sangat penasaran gitu. Kenapa cuman Yesus yang didoktrin sebagai penebus dosa manusia gitu, sedangkan Tadi dua orang saya tidak udah gitu. jawab. Iya, ntar dulu Kak. Yang Ntar dulu Kak. kamu belajar dengan benar. Iya Kak, ya Kak. Yang pertama, Ini karena memang dia yang menggenapi nubuatan para nabi, lalu yang berikutnya hanya dia yang tidak berdosa. iya. Begini Kak, kalau saya baca di sini, malah justru kejahatan Yesus inilah kejahatan yang sangat besar kepada orang Romawi. Karena apa? Dia adalah mengaku sebagai raja orang Yahudi. Maka di sinilah kejahatan yang terbesar. Makanya dia dianggap penjahat. Kenapa orang Kristen itu mendoktrin penjahat sebagai menebus dosa, Kak? Kalau di sini saya baca, jika kamu orang Yahudi, inilah raja orang Yahudi. Kalau dibaca di ayat sampai ayat 43, Kak ya. 23, 32 sampai 43 gitu ya. Jadi yang serius di sini adalah dia mengaku orang raja Yahudi sampai dia dimahkotai duri di kepalanya begitu. Kalau saya amati, justru Yesus inilah penjahat yang sesungguhnya kepada orang Romawi sehingga dia disalib gitu. Kenapa didoktrin menembus dosa?
sementara duanya tidak menebus dosa. Terus saya amati ya, tidak ada di dalam Alkitab bahwa orang yang dituduh kamu bersalah, makanya dengan perbuatanmu. Saya baca semua Alkitab, tidak ada kesalahan. Di mana kesalahan dua orang ini sebagai penjahat? Kok tiba ditulis di situ sebagai penjahat? Begitu. Ya, silakan saudara. Iya kan mereka mengakui mereka berdosa. Kita layak dihukum menerima ini semua, tapi dia tidak. Kan penjahat itu yang ngakui sendiri. Lalu kalau kamu bilang bahwa Yesus ketika mengaku sebagai raja orang Yahudi, kemudian dia menjadi berdosa di situ. Yesus itu disalib karena ketidaksukaan oleh orang Yahudi, maka dia digiring kepada orang Roma. Lagi pula, yang mengeluh-elukan Yesus sebagai raja bukan dirinya sendiri. Ketika Minggu Palma, ketika dia naik ke ledai, siapa yang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia dalam nama Tuhan, inilah raja kita. Dalam Markus 11, itu siapa? Orang Yahudi sendiri kan? Yang mengakui dia sebagai raja, sehingga dielu-elukan dengan daun palma, ketika dia melewati gerbang Yerusalem, mau masuk Yerusalem. Jadi tidak Yesus yang ngaku-ngaku, orang yang mengangkat dia sebagai raja. Bahkan ketika orang ingin membuat dia sebagai Mesias pada waktu itu, seperti Mesias yang diinginkan oleh Israel, Tuhan Yesus menghilang begitu aja. Karena dia memang bukan Mesias seperti yang dianggap di dunia. Dia Mesias itu untuk penebus manusia dari dosa. Jadi konsepnya, Yesus penebus manusia dari dosa. Penebus itu harus tidak punya dosa. Itu siapa? Yesus. Atas bukti siapa? Orang yang tersalib aja mengakui dia nggak punya dosa. Gitu. Lalu bagaimana mungkin yang di sebelah? Lalu mengapa kami tidak menganggap yang keduanya ini tidak Mesias? Ya mereka bukan Mesias kok. Mereka tidak menggenapi satu nubuatan pun. Dan kemudian mereka punya dosa. Yesaya bilang apa? Nanti Mesias kita tuh tidak berdosa dalam Yesaya 53. Siapa yang nggak berdosa? Hanya Yesus. Itu pun bukan pengakuannya sendiri. Orang Yahudi nggak bisa membuktikan. Pengadilan Roma, Pontius Pilatus juga bilang apa? Aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Kalau kamu bilang, menurut saya Yesus adalah penjahat terbesar. Itu menurutmu. Menurut Pontius Pilatus, dia tidak bersalah. Tapi ini menurut tulisan ini, Kak. Bukan menurut saya. Saya menurut tulisan ini. Saya tidak butuh tafsiranmu. Pada masa itu, pengadilan Roma pun mengatakan, tak ada kesalahan pada orang ini, lalu kamu siapa? Pontius Pilatus nggak bisa membuktikan dia berdosa. Tetapi justru pengadilan Romawi ini yang memutuskan Yesus adalah penjahat, Kak. Di mana dalilnya dia penjahat? Ya di sini. Di mana? Ayat yang mana? Coba. Iya, di sini, Kak, ya. Dan ayat ada juga digiring dua orang lain. Ya ayat ini sampai ayat 23 sampai 32 sampai ayat 443 di situ. Coba baca. Kalau kita dan ada juga digiring dua orang lain yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Iya, ntar dulu. Iya. Coba tunjukkan kepada saya di mana orang-orang itu menganggap Yesus bersalah. Coba tunjukkan ayatnya. Saya punya ayat. Di sini kan sudah jelas, Kak. Saya punya ayat dalam Lukas 23 ayat 15. Herodes bilang apa? Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Herodes bilang begitu loh. Ya setimpal lah, Kak. Setimpal. Kalau mengaku dia sebagai pemberontak. Itu kan menurut. Ya di sini kan mengaku orang Raja Yahudi, Kak. Begini. Itu kan menurutmu. Menurut Herodes begitu enggak? Enggak, menurut ini, Kak. Makanya di sini orang kamu pulang aja ke rumahmu. Kalau menurutmu dan hanya menurutmu saja, ya itu nggak ada gunanya. Nah inilah kualitas kalian, ngeyel terus kan, menafsirkan menurut kemauan sendiri. Makanya nggak heran ajaranmu ngaco. Herodes bilang berkata apa? Nih ya, kita lihat ayat 14 ya. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya dan Herodes juga tidak mendapatinya. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Itu pengakuan Pilatus, pengakuan Herodes. Yang mengatakan Yesus tidak bersalah. Lalu kamu bilang apa? Dia bersalah. Emang kamu siapa?
pengadilan Roma aja nggak bisa membuktikan dia bersalah. Tapi karena politik pada masa itu, untuk mencegah perpecahan orang Yahudi, maka Pilatus mengikuti keinginan mahkamah agamanya Sanhedrin orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Gitu loh. Jadi kalau kamu mendapatkan pendapatmu tanpa data, ya gitulah ya Pak ya, miris. Kekristenan tuh kaya dengan data. Kalau hanya asumsi doang mah ya dongeng juga bisa Pak. Tapi masalahnya kekristenan bukan dongeng. Yes. Shalom. Ya satu-satu dulu ya, ini si Regaran dulu. Halo Regar. Halo Kak. Ya silakan mau tanya apa? Aduh, saya ini sebenarnya mau tanya tentang apa pergumulan hidup Kak. Maksudnya gimana sih sebenarnya perjalanan hidup ini tuh? Apakah memang semua yang terjadi itu ada dalam kendali Tuhan atau tidak semuanya? Saya kemarin sempat melalui satu pergumulan yang menurut saya sampai kayak bilang begini, ini ada dalam rencana Tuhan gak sih? Kok saya maksudnya kayak nggak nyangka akan dikirimkan pergumulan yang kayak gitu. Nah, maksudnya itu yang kutanyakan Kak, kira-kira itu ada dalam kendali Tuhan gak sih? Atau memang hanya sebagai alat untuk digunakan menguji kita gitu? Mungkin bisa ya Kak, di ini pertanyaannya. Iya, jawabannya yang udah ada yang kamu bilang tadi, itu adalah alat yang Tuhan izinkan untuk menguji kita. Menguji iman kita benar-benar sejati atau tidak. Sama seperti Ayub yang imannya itu diuji, di mana Tuhan mengizinkan pencobaan, mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidupnya. Untuk menimbulkan apa? Ketekunan dan juga tahan uji bagi iman. Jadi kamu ya harus tahu bahwa Tuhan memang kadang mengizinkan penderitaan itu untuk memaksudkan kebaikan kita, yaitu kemurnian iman yang kita miliki kepada Dia. Jadi jangan letakkan imanmu atas dasar apa yang tampak, tapi letakkanlah imanmu pada dasar di mana dan apa yang telah Kristus lakukan. Gitu. Jadi jikalau kamu marah karena sesuatu, jikalau kamu galau karena pasanganmu, jikalau kamu kecewa karena kamu belum berhasil, atau kamu malas-malasan karena kamu belum melihat tanda, kamu marah-marah, kamu emosi karena hidupmu berantakan dan lain sebagainya, dan lain-lain lah begitu. Lalu apakah artinya Yesus yang tersalib itu buatmu? Apakah manfaat dan efeknya Dia untukmu? Jadi kamu jangan menghabiskan perhatian pada pergumulanmu, tapi habiskanlah perhatianmu pada Kristus yang tulus mencintaimu. Karena kadang yang membuat kamu menderita adalah dirimu sendiri. Kamu fokus kepada apa yang buruk di dalam hidupmu, tapi kamu melupakan apa yang baik yang didatangkan dari kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada alasan manusia untuk tidak bersyukur sekalipun ia bergumul. Bahkan Ayub sudah memberi teladan. Sekalipun ia bergumul menderita, ia memberi teladan. Jauh lebih tinggi daripada itu, Kristus Yesus sendiri yang adalah pemilik semesta ini, ketika datang ke dunia menjadi manusia, ia juga menderita oleh karena dosa kita. Tapi apakah ia bersungut-sungut kepada Bapaknya? Tidak. Dia tetap bersyukur dan rela taat kepada Bapaknya. Itu adalah teladan kita. Bukankah hidup kita mau menjadi serupa dengan Kristus? Jadi sabar dan tekunlah dalam pencobaanmu. Sabar dan tekunlah di dalam ujian iman. Karena ada hal yang lebih besar menanti daripada itu. Makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus dia berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada kita. Jadi kamu harus tetap positif thinking sama Allah. Kamu harus tetap berpengharapan sama Allah dalam iman. Jangan banding dengan bergumulanmu. Kalaupun kamu menderita, kamu bergumul, kamu layak memperoleh itu karena kamu berdosa. Kalau saya menderita, saya sakit, saya kesakitan dan lain sebagainya, saya layak mendapatkan itu karena saya berdosa. Tapi Kristus tidak berdosa, tapi Dia merasakan yang lebih parah daripada kita. Apakah menurutmu itu? Jadi jangan lihat orang di bawahmu, lihat kepada Kristus langsung, agar kamu punya pengharapan, punya iman. Meskipun Kristus itu menderita, padahal Ia tidak berdosa, tapi pada akhirnya Dia memperoleh kemuliaan sebagai Raja di atas segala raja. Milikilah iman atas dasar hal itu, bukan yang lain-lain. Ya? Keren Kak, terima kasih Kak. Oke. Silakan Selamat malam. Selamat malam Kak.
Mau Ini tanya apa? saya mau bertanya, kenapa setiap kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu ingin mencoba hal-hal yang bersangkutan dengan Tuhan, kita selalu mengalami percobaan, Kak? Iya, manusia pasti mengalami pencobaan untuk memurnikan imannya. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau punya emas yang murni, kamu membakarnya nggak dalam api. Baik, Kak, baik. Kalau kamu ingin punya barang yang bagus, kamu pasti bersihkan kan dengan baik. Iya, Nah, ketika kita mau sungguh-sungguh dekat dan mengikuti Tuhan, kita harus dibersihkan dan juga disucikan dengan baptisan api yang adalah penderitaan itu, agar kita murni. Gak apa-apa, kamu harus berbahagia sekalipun kamu menderita, karena itu cara Tuhan untuk memurnikan kamu. Berbahagialah di dalam Tuhan. Ya? Ya, terima kasih, Kak. Oke, ya. Stressing dari tema kita saat ini adalah ayat kelima, di mana Sang Mesias yang akan datang tentu dalam pemahaman kita orang Kristiani itu adalah Sang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu dari keunikan iman Kristen adalah bukti bahwa Alkitab itu tidak berubah. Salah satu argumen yang bisa dikemukakan adalah kitab suci yang kita sebut Perjanjian Lama itu sesungguhnya bukan hanya kitab suci satu agama. Kitab suci ini adalah kitab suci paling tidak dua agama besar, yaitu Yudaisme dan kekristenan. Kekristenan di sini dengan segala alirannya, mulai dari gereja Ortodok, gereja Katolik, maupun gereja-gereja reformasi Protestan. Orang Yahudi tidak percaya atau belum percaya bahwa Yeshua HaMasyiah, bahwa Yesus Kristus adalah penggenap dari Taurat. Mereka masih menantikan Mesias yang akan datang. Orang Kristen percaya bahwa seluruh kitab suci Perjanjian Lama dan kitab nabi-nabi itu telah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias atau Malka Mesiha, Raja Mesias yang akan datang. Uniknya, dua komunitas iman ini berbeda di dalam penafsiran tentang juru selamat yang akan datang. Bahkan dengan kedatangan Yesus juga berbeda dalam memahami misteri Allah yang sudah mengungkapkan diri di dalam Yesus Kristus yang kita kenal dengan inkarnasi, firman yang menjadi manusia, yang diperdalam lagi dengan ajaran bahwa ternyata Allah Israel adalah Allah yang sama, yang menyatakan diri sebagai Ha'ab Wehaben Wirruah Hakodes, Elohim Echad, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang adalah Allah yang esa. Namun keduanya tetap berlandaskan pada Alkitab yang sama. Orang Yahudi tidak percaya dengan perjanjian baru. Kita percaya dengan perjanjian baru. Mereka hanya percaya perjanjian lama, tapi mereka menyebutnya Tanakh. Taurat, Nebim, kitab nabi-nabi, dan Ketubim, tulisan-tulisan suci yang lain. Sebagaimana Yesus juga mengatakan bahwa dirinya telah diungkapkan, telah dinubuatkan dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Kenapa Mazmur? Karena Mazmur adalah judul pertama dari Ketubim. Sementara kita orang Kristen menyebutnya perjanjian lama, karena perjanjian baru sudah datang. Satu kitab
yang dilestarikan oleh dua agama. Dua naskah yang diterjemahkan oleh dua komunitas iman di kalangan Yahudi. Perjanjian lama yang sama itu sampai hari ini juga bisa diakui oleh orang Kristen. Dari naskahnya yang paling tua, misalnya ketika kita mengunjungi Museum Israel, di situ ada The Dead Sea Scroll, naskah gulung laut mati yang usianya 2150 tahun. Kristen menerima kitab itu apa adanya. Orang Yahudi boleh menolak Yesus sebagai penggenap Taurat, tapi kitab sucinya tidak berubah. Jadi adanya tuduhan yang mengatakan kitab suci Kristen telah diubah-ubah, kitab suci Kristen telah dipalsukan, itu tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Karena dua agama, Yahudi dan Kristen, sudah berpisah lebih dari 1900 tahun yang lalu. Hampir 2000 tahun. Sejak orang Yahudi pada tahun 90 Masehi mengutuk orang-orang Kristen saudaranya dalam sebuah konsili yang namanya Yavne atau Yamnia. Tentu bukan hanya orang Kristen yang dikutuk, tetapi orang Parisi itu mengutuk orang Saduki, orang Eseni, dan yang terakhir orang Nosrim. Tetapi kitab sucinya masih sama. Kalau saudara pergi ke Israel, melihat Dead Sea Scroll, itu kitab suci yang dimuliakan Yahudi, tapi juga diterima apa adanya oleh orang Kristen. Orang Yahudi punya terjemahan-terjemahan dalam bahasa Aram yang namanya Targum. Lalu juga sebelum Kristus datang, mereka menerjemahkan yang namanya Septuaginta dalam bahasa Yunani. Sementara setelah munculnya era kekristenan, kita memiliki terjemahan mulai yang namanya Pesita dalam bahasa Aramaik, Vulgata dalam bahasa Latin, Koptik dalam bahasa Mesir. Semuanya terpelihara sampai hari ini. Sehingga kalau kita mempersoalkan kitab suci antara Yahudi dan Kristen yang berbeda, itu bukan perbedaan pada teks asli, tapi perbedaan pada terjemahannya. Nah, begitu juga tentang apa yang kita baca pada tema kita sekarang. Saudara-saudara kita orang Kristen, kita percaya bahwa nubuatan Alkitab ini yang sering kita baca setiap kali merayakan Natal, itu sudah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus. Yesus Kristuslah penasihat yang ajaib. Yesus Kristuslah yang kita yakini sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal, dan sebagai Raja damai. Namun orang Yahudi, kalau menerima itu tentu dia sudah menjadi Kristen. Bagi orang Yahudi teksnya masih sama, tapi mereka tidak mempercayai kalau itu sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau zaman dulu kekristenan itu mungkin hanya menghadapi tantangan dari pihak non-Kristen yang rupanya tidak memahami atau menyalahpahami tentang iman kita. Kenapa Tuhan itu beranak? Karena mereka salah paham dengan istilah anak Allah. Mungkin mereka salah paham dengan Tritunggal yang dituduhnya sebagai Salisu Salasya, ketiga dari yang tiga. Namun sekarang ini juga banyak sekali teman-teman non-Kristen yang menggunakan argumentasi Yahudi untuk menolak kekristenan. Mereka mengatakan orang Yahudi saja tidak percaya dengan Yesus. Itu ada jalan salib diludahi, padahal itu kasuistik. Yang meludahi itu hanya 1-2 orang, dan itu pun sudah ditangkap polisi. Tapi diviralkan terus menerus. Nah, sekarang ini kita punya keuntungan karena ada era medsos. Namun itu juga merupakan hal yang cukup memberatkan kita apabila kita tidak melakukan pendampingan terhadap anak-anak kita. Maka orang seringkali menyoalkan
Misalnya ayat-ayat yang dipahami, oh Immanuel itu bukan Yesus. Ternyata orang Yahudi menafsirkan Immanuel itu sebagai anaknya Raja Ahaz. Termasuk Yesaya pasal 9 ayat 5. Oh itu bukan Yesus. Yesaya pasal 9 ayat 5 itu bicara tentang Raja Hizkia. Dan Raja Hizkia itu sudah terjadi. Maka di dalam pemahaman orang Yahudi ada 4 alasan kenapa itu bukan Yesus. Dan tentu pada hari ini saya akan menguraikan satu demi satu. Yang pertama, dalam teks aslinya itu digunakan bentuk masa lampau, yang artinya kata sempurna yang sudah terjadi. Seorang anak telah dilahirkan untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Telah berarti sudah terjadi. Itu tidak bicara tentang masa depan, karena itu bukan nubuat, itu hal yang sudah terjadi. Yang kedua, ungkapan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu hanya diperuntukkan bagi Allah, tidak diperuntukkan bagi anak yang dilahirkan itu atau putra yang diberikan itu. Yang ketiga, argumentasi mereka, teks ini berlaku untuk Hizkia, bukan untuk Yesus yang akan datang. Dan yang keempat, katanya, Perjanjian Baru tidak pernah mengutip langsung ayat ini. Kalau misalnya tentang Immanuel, itu jelas-jelas dikatakan, seperti ada tertulis, Tuhan sendiri akan memberikan tanda, seorang anak darah akan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah mereka menyebut dia Immanuel. Clear, ada ayatnya. Dari Mesir ku panggil anakku, ada ayatnya. Tapi Yesaya pasal 9 ayat 5 tidak pernah dikutip langsung oleh Perjanjian Baru. Nah saudara-saudara, bagaimana kira-kira kita memberikan pemahaman tentang 4 aspek yang tentu ini titik beda kita dengan orang-orang Yahudi. Tetapi setajam apapun perbedaan antara Yahudi dan Kristen, tapi dia berangkat dari teks ayat-ayat Alkitab yang sama. Nah karena itu kita akan membaca dulu dalam teks aslinya, ya. Kata yang diterjemahkan sebab seorang anak telah dilahirkan untuk kita dan seorang putra telah diberikan kepada kita. Itu pengulangan, penegasan. Inilah yang di dalam sastra Ibrani disebut sebagai bentuk atau gaya paralelisme sinonimus. Artinya seorang anak yang dilahirkan itu diulang lagi dengan seorang putra telah diberikan. Dalam bahasa aslinya ki yelet yulat lanu. Karena seorang anak yulat telah dilahirkan bagi kita. Ben nitan lanu, dan seorang anak diberikan kepada kita. Watehi hamisrah al sikmu, dan lambang pemerintahan hamisrah al sikmu di atas baunya. Dan mereka akan menyebut namanya Wizikrasemu, dan mereka akan menyebut namanya Peleyoes, El Gibor, Afbi At Shar Shalom. Dia akan menyebut namanya yang pertama adalah penasehat ajaib. Yang kedua El Gibor, Allah yang perkasa. Yang ketiga Abiat, Bapa yang kekal. Dan yang terakhir Shar Shalom. Kita akan melihat dulu argumentasi pertama, penolakan teman-teman Yahudi. Ini penting sekali saya sampaikan supaya pemahaman kita tentang kitab suci, khususnya dalam era Natal ini, ya, menjelang Natal minggu depan, itu tidak terbantahkan lagi. Yang pertama sekarang, bukankah itu menggunakan kata lampau atau kata yang sempurna
sudah terjadi. Saya berikan contoh di dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara. Gaya ini juga terjadi pada, saya kasih contoh ayat ya. Yang pertama Yesaya pasal 5 ayat 13. Itu sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Dalam bahasa aslinya teks ini lahen galah ami. Kata galah itu sama, bentuk sempurna. Jadi artinya lahen galah ami. Umatku telah pergi ke pembuangan. Padahal masa ketika Yesaya menubuatkan ini masih dalam pemerintahan Hizkia, di mana pembuangan belum terjadi. Tapi kenapa bentuk ini dipakai? Karena itu lazim di dalam bahasa Ibrani. Dan ini tidak saya bahas lebih lanjut. Anda tidak mengerti ini pun tetap bisa masuk surga. Amin. Tapi saya hanya tunjukkan bukti bahwa sesungguhnya gaya seperti itu biasa. Misalnya lagi ya, di dalam Yesaya pasal 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Bahasa aslinya sama. Kata penuh itu juga bentuk yang sudah lampau. Tapi ini belum terjadi. Ini nubuatan yang masih akan terjadi. Di sana disebutkan ki maleah. Maleah itu penuh. Haaret da'ah et adonai. Karena bumi telah penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Padahal ini peristiwa belum terjadi. Mengapa? Karena pada pasal 11 ayat 10, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Era mesianik masih akan datang. Era kedatangan Mesias yang disebut sebagai pangkal Isai, keturunan Daud belum terjadi, masih akan terjadi. Tapi ayat 9 menggunakan bentuk sempurna, ayat 10 menggunakan bentuk akan datang. Itu keberatan yang pertama terjawab. Lalu saudara-saudara yang kedua, keberatan kedua, gelar seperti misalnya Pele Yoed, penasihat ajaib, gelar seperti El Gibor, Allah yang perkasa, begitu juga Abiat, Bapa yang kekal, itu hanya berlaku untuk Allah. Lalu ada, kalau saudara-saudara membaca Alkitab terbitan Yahudi, maka saya katakan tadi, kitabnya teks aslinya sama tapi terjemahannya bisa beda. Itu Anda bisa membaca Jewish Bible Translation by Chabad. Itu ada apa namanya itu? Ada situsnya ya, bisa kita baca. Di sana dia menerjemahkan begini dalam terjemahan Chabad ini. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan kekuatan ada di atas baunya. Maka penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, menyebut namanya Raja Damai. Jadi terjemahan Chabad ini mengatakan yang disebut Raja Damai itu Hizkia. Yang menyebutnya adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, penasihat ajaib itu Allah Israel. Lalu memberikan gelar kepada Hizkia Raja Damai. Secara sintaksis ini juga keliru. Teksnya jelas berbunyi, teks Alkitabnya. Jadi Kristen lebih setia pada teks. Teksnya jelas berbunyi Wayikrasemo, dan disebutlah namanya Pele Yoed,
penasihat yang ajaib, El Gibor, Allah yang perkasa, Abiad, Bapa yang kekal, Syar Salum, Raja Damai. Itu satu rangkaian. Jadi namanya akan disebut ada 4 gelar di sini. Yang pertama, penasihat yang ajaib, itu membuktikan kebijakan Mesias yang akan datang. Bahwa Mesias itu adalah raja yang bijaksana, yang mengatakan, marilah padaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mesias ini adalah Mesias yang penuh kebijaksanaan. Yang kedua, Allah yang perkasa. Ungkapan Elohim dalam bahasa Ibrani itu bisa ditafsirkan beragam. Bisa untuk Allah yang Maha Esa, seperti misalnya Kejadian pasal 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini maknanya Allah yang esa, Allah Israel yang esa. Tetapi Elohim juga bisa bermakna ilah lain. Misalnya dalam 10 perintah Tuhan, Lo yihye lecha Elohim akerim alpanai. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Tetapi untuk kata El, itu bentuk tunggal yang tidak bisa diperuntukkan bagi manusia. Tidak bisa diperuntukkan misalnya jabatan hakim yang biasa juga disebut Elohim. Tapi El itu bentuk tunggal yang khusus bicara tentang Allah. Maka El Gibor, Allah yang perkasa, itu satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Maka ini berbicara tentang konsep keilahian Raja Mesias yang akan datang, yang kita akan peringati dengan Natalnya yang sebentar akan tiba. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Ini juga tidak merujuk kepada selain dari Mesias, karena Mesias itu adalah Adam yang terakhir. Karena Adam yang pertama membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dari Adam yang pertama dosa memasuki dunia, tetapi melalui Adam yang terakhir pengampunan memasuki dunia. Adam yang terakhir itu adalah Yesus Kristus sebagai Bapa yang kekal, bukan Bapa kebinasaan pada masa awal sejarah manusia. Adam dan Hawa, manusia jatuh ke dalam dosa, tapi melalui Adam terakhir, Yesus Kristus, maka manusia memperoleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga, Syar Salum, Raja Damai. Karena dengan jelas Yesus seperti digambarkan pada pasal yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di mana sepatu tentara yang berderap-derap akhirnya juga akan tidak mengancam lagi. Karena apa? Dibakar dalam api. Itu menjadi era perdamaian, dan kerajaan itu tidak pernah akan berakhir. Jadi jelas argumentasi yang kedua, bahwa teks ini tidak bisa diberikan kepada seorang selain daripada Mesias ilahi. Soal orang Yahudi belum bisa percaya itu adalah masalah lain. Tapi ini bicara tentang eksegese kitab suci yang bertanggung jawab. Penafsiran para rabi di abad pertengahan, misalnya Rabi Rasi, Rambam, boleh berbeda mengartikan itu Raja Hizkia, itu bukan Yesus. Tapi kita punya bukti. Targum itu Aramaic translation of the Tanakh. Jadi dia merupakan terjemahan Aram, bahasa dipakai Kristus juga dari kitab Perjanjian Lama. Kita bisa membaca Targum Yonatan, kira-kira ditulis pada awal abad pertama sampai kira-kira abad-abad kemudian. Pada Targum Yonatan itu diucapkan begini, ini terjemahan bebas saudara-saudara. Tapi yang jelas Targum ini menerapkan gelar penasihat ajaib
pangeran damai itu hanya untuk Mesias, tidak untuk Raja Hizkia. Kita bisa membaca di dalam Targum Yonatan itu dikatakan Amar Nebia Labet David. Jadi Nabi berkata kepada keluarga Daud, Ari Rafi Etilet Lana, seorang anak telah dilahirkan untuk kita, Bar Etihab Lana, dan seorang putra telah diberikan kepada kita. Tadi persis mencontoh dari teks asli Ibrani, yaitu paralelisme, sinonimus. Vechabel oraita elahai lematra. Yang ini terjemahan bebas, yang artinya dan dia telah mengambil hukum untuk mentaatinya. Weitkri semai min kodam, dan namanya akan disebut di hadapannya Mapli Etsa, penasehat yang ajaib, atau yang ajaib nasihatnya. Lalu yang kedua, Eloha Gibara, Allah yang perkasa. Tapi di sini disatukan dengan Bapa yang kekal. Jadi diungkapkan dalam satu kalimat, Eloha Gibara Hayam Le Almaya, Allah yang kekal, yang hidupnya tidak pernah berakhir. Kemudian yang ketiga, Mesiha das Selama, yaitu Mesias, ya, damai. Mesiha des Selama. Jadi selama itu salum, bahasa Aramaik. Artinya Mesias sang damai. Yaski alana beyomohi, yang menyertai kita pada hari-harinya. Jadi ini mengungkapkan konsep Mesias ilahi yang kekal, yang hari-harinya terus berlangsung, tidak berakhir. Dan itu mengingatkan apa? Nubuat dalam kitab Nabi Daniel, di mana anak seperti anak manusia itu dikenal dengan Atik Yomaya, yang lanjut usia dalam bahasa Indonesia. Tapi kata lanjut usia itu kayaknya seperti orang tua, ya. Mestinya jangan lanjut usia, yang usianya terus berlanjut. Makanya dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan masa kini disebutkan yang maha kekal. Nah itu saudara-saudara, jadi artinya bahwa penolakan saudara-saudara kita, saudara tua kita sebetulnya, orang-orang Yahudi, sangat boleh jadi tafsiran kemudian itu merupakan reaksi terhadap iman Kristiani. Yang ketiga, penolakan ketiga, katanya Yesaya pasal 9 ayat 5 itu tidak mengacu pada Yesua, tidak mengacu pada Yesus, tapi mengacu pada Raja Hizkia dan bukan Mesias. Ini sangat wajar kalau orang Yahudi punya penafsiran seperti ini. Karena kalau kita lihat Hizkia, Raja Hizkia itulah raja yang sangat baik, yang mengembalikan perayaan-perayaan Yahudi, yang menjadikan Taurat sebagai pusat keagamaan pada zamannya. Namun gambaran tentang masa akhir pemerintahan dari Hizkia ternyata tidak cocok dengan apa yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Kita bisa berikan contoh ketidakcocokan kalau nubuat ini diterapkan untuk Hizkia. Yesaya pasal 39 ayat 5 sampai dengan ayat 8 jelas-jelas mengatakan, di mana ketika orang-orang Babel datang untuk memeriksa kerajaan dari Hizkia, ditunjukkan semua harta benda yang ada dalam kerajaannya. Lalu Yesaya menegurnya ketika dia bertanya. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan.
dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ini sebelum terjadi pembuangan Babel. Lalu ayat 8, Hizkia menjawab kepada Yesaya, katanya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tapi apa pikirnya Hizkia? Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Jadi Hizkia mementingkan dirinya. Dia tidak peduli masa depan kerajaannya setelah dia tidak peduli. Mau diambil harta bendanya, bahkan ketika anak yang akan diperolehnya, yaitu anak-anak keturunannya, ditawan oleh Babel, dijadikan sida-sida kerajaan Babel, tidak ada masalah, asal aman seumur hidupku. Apakah ini gambaran yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam pasal 9 ayat 5? Tentu tidak cocok kalau ini berlaku bagi Hizkia, saudara-saudara. Lalu kita lihat lagi perkembangannya. Setelah pembuangan Babel, nabi-nabi yang muncul setelah pembuangan Babel masih menantikan seorang raja damai yang akan datang, yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Satu contoh saja, misalnya Mika mengatakan bahwa seorang perempuan yang melahirkan telah melahirkan. Dia berbicara tentang Raja Mesias yang akan muncul, lahir di Bethlehem Efrata. Kemudian juga Nabi Zakaria. Zakaria juga menubuatkan, mengharapkan dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-sorailah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Terus kemudian pesan damainya yang dikatakan Raja Damai diharapkan pula oleh Zakaria. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Ini tidak mungkin kalau tidak bicara tentang Mesias ilahi. Tidak mungkin kalau tidak bicara tentang Raja Mesias yang akan datang. Clear sekali bahwa teks Yesaya pasal 9 ayat 5 tidak bisa diterapkan untuk manusia biasa, tapi Mesias ilahi yang akan datang. Nah sekarang terakhir, bagaimana dengan ungkapan bahwa teks ini tidak pernah dikutip dalam Perjanjian Baru? Saudara-saudara, tidak setiap perjanjian lama itu dikutip secara harafiah. Tetapi teks keseluruhan dari Yesaya pasal 8 ayat 23 itu jelas-jelas dikutip oleh Injil Matius misalnya. Kita bisa membaca Injil Matius 4 ayat 12 sampai 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini kutipan langsung dari Yesaya pasal 8 ayat 23 yang kemudian bersambung dengan pasal 9 ayat 1. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Lalu disambung ayat 1, pasal 9 ayat 1 dikutip di sini. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri kekelaman, di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Lalu ayat 17 dengan jelas mengatakan, teks itu bicara tentang Raja Mesias yang akan datang. Ketika Yesus mengatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah datang.
Mesias yang akan datang ini raja, raja damai. Makanya Yesus memberitakan kerajaan Allah sudah datang, segera datang. Pada saat Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke wilayah yang kini disebut wilayah Galilea. Dan itu persis menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Kata yang diterjemahkan dengan jalan ke laut, itu dalam bahasa aslinya derek hayam. Derek itu jalan, bahasa Arabnya torik, bahasa Ibraninya derek, hayam, yam itu laut. Jalan ke laut, apa yang dimaksudkan itu? Tempat yang paling terhimpit dulu ketika tahun 722 sebelum Masehi, bangsa Israel yang di utara itu ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Dan Yesaya menubuatkan pada abad ke-7 sebelum Masehi, ketika itu ditaklukkan oleh Asyur, maka yang paling terhimpit di wilayah utara itu adalah Zebulon dan Naftali. Jalan ke laut maksudnya via Maris sampai laut Galilea. Itulah yang disebut derek hayam. Lalu yang kedua, Afer Hayarden. Efer itu artinya seberang, Transyordan. Efer Hayarden, seberang sungai Yordan. Lalu Gelil Hagoyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Ketika seorang memberitakan bahwa Mesias muncul di wilayah utara ini, bahkan Nathanael tidak percaya. Adakah yang baik muncul dari Nazaret? Di Galilea, daerah pinggiran, daerah yang tidak punya reputasi keagamaan, banyak dosa. Tetapi justru nubuat ini digenapi ketika Yesus berkarya di Galilea, dan dia disebut Yesus orang Nazaret. Ungkapan Yesus orang Nazaret mulai dari kelahirannya dikatakan karena genaplah firman Tuhan yang atau genaplah nubuat, dia akan disebut orang Nazaret. Kata orang Nazaret ini adalah netzer, yaitu tunas Isai. Dalam bahasa Ibrani netzer itu menjadi orang Nazaret. Sampai Yesus disalibkan, itu di atas salib masih ada identitas orang Nazaret, yaitu Yeshua, Yesus Hanaserat orang Nazaret, Melek Yehudim, Raja Yahudi. Clear sekali. Seluruh teks kitab suci itu secara detail, kata per kata, ayat demi ayat digenapi dalam perjanjian baru. Karena itulah pesan Natal yang nanti akan kita rayakan, khususnya kita menyambut Natal minggu depan. Saat ini adalah saat yang penting bahwa kita menghayati kehadirannya sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan di sini, setajam apapun pertentangan Yahudi dan Kristen, tetapi berakar pada kitab suci yang sama. Itulah sebabnya menghadapi teman-teman sekarang ini kan namanya era medsos ya. Orang itu kalau bicara di medsos itu luar biasa liberalnya. Makanya banyak orang yang menghujat kekristenan. Kekristenan dia difitnah luar biasa. Dan reaksinya kadang-kadang orang Kristen juga ganti menghujat. Namun jangan salah, yang menghujat pertama enggak ditangkap, yang reaksinya ditangkap. Yang terjadi. Tapi mungkin itu yang harus kita lakukan. Makanya saya selalu mengatakan, bagaimana kita sesungguhnya, ya khususnya untuk teman-teman yang bergerak di bidang apologetika, bagaimana kita ini benar secara iman. Artinya iman kita tidak terkurangi sedikit pun, tidak terkompromikan dengan keadaan yang sesulit apapun. Benar teguh secara iman. Kedua,
ramah secara budaya. Kenapa ramah secara budaya? Sebenar atau seteguh apapun iman kita, kalau kita tidak ramah dalam menyampaikan isi Injil ini, maka disalahpahami. Sering terjadi, bahkan kita ini kalau menilai orang lain, itu sesungguhnya seperti mengadili orang lain. Saya orang tanya kepada saya, Pak, kan kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kami ini bisa masuk surga apa tidak? Ya, biasanya pokoknya di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu benar, tapi ya katanya orang Jawa itu ngunu ya ngunu ning ojo ngono. Muter dulu. Kalau orang Jawa beda dengan orang Batak. Orang Batak tembak langsung. Orang Jawa kalau ngomong muter-muter dulu kan. Dihibur dulu supaya senang. Lalu saya bilang, lah kamu agamanya apa? Kristen Pak. Kalau Kristen ya sudah harus yakin. Kalau kamu agamanya bukan Kristen, keselamatanmu dasarnya apa? Pokoknya kita berbuat baik. Lah untuk menentukan surga, ditimbang dulu. Ya bisa berarti, tapi nunggu hasil timbangan. Udah bener toh? Kan saya tidak menyalahi agama orang lain. Nunggu hasil timbangan. Nanti kalau timbangannya lebih besar daripada dosa-dosamu, pahalanya lebih besar, ya masuk surga. Tapi kalau kira-kira berat dosanya, ya otomatis toh nyemplung ke neraka. Bener gak? Apa saya menyalahi agama orang? Wong memang ayatnya begitu. Berbuatlah baik dan itu akan dihitung sebagai pahala. Tapi bagi orang Kristen, karena kita ini bisa manusia berani, bisa jadi manusia pemberani. Tapi untuk yang satu ini orang Kristen paling penakut. Karena penakut maka percaya sama Tuhan Yesus, karena ada jaminan keselamatan. Amin. Nah itu yang penting. Maka ramah secara budaya. Yang ketiga, aman secara hukum. Kalau itu bisa diusahakan aman secara hukum, kenapa kita harus melanggar hukum? Memang berat. Berat itu apa? Orang kalau nuruti marah itu tidak ada habisnya. Karena lebih enak marah ketimbang dimarahi kan? Orang nanya ke saya, Pak Bambang, saya nonton YouTube Anda ini sabar sekali. Gitu biasanya. Saya kalau di YouTube saya kan ngomongnya sabar, tertata. Padahal aslinya enggak juga. Aslinya gregetan pun juga ada. Namanya juga manusia. Cuman sudah saya kasih tip ya, supaya sabar bagaimana. Saya punya murid banyak. Murid saya kadang-kadang lapor. Mahasiswa saya misalnya kadang-kadang lapor. Pak, ini ada tayangan namanya ini Pak. Mengomentari Bapak pedas sekali. Terus, ya pokoknya Bapak itu salah. Di mana salahnya? Dia mengatakan begini, gini aja. Kamu sudah lulus mata kuliah saya? Belum Pak. Nah sekarang saya kasih tugas. Kamu dengarkan itu video orang itu. Kamu tulis menit keberapa ngomong apa. Menit keberapa ngomong apa. Nanti saya jawab. Terima kasih Pak. Seneng kan dikasih tugas. Kasih nilai B. Makanya enak jadi mahasiswa saya. Kasih nilai B. Terus kemudian dia kasih lah tertib ditulis kayak orang nulis tugas. Menit kesekian dia mengatakan begini. Menit kesekian Pak Bambang keliru mengatakan begini. Nah sudah itu saya baca. Lalu saya kasih jawaban di YouTube. Makanya kelihatan sabar. Karena saya nggak nonton orang yang marah ke saya. Ngerti saudara-saudara? Kalau kita nggak nonton orang yang marah ke saya, otomatis sabar. Kelihatannya sabar, tapi aslinya juga pernah marah juga. Tanya istri saya. Pernah marah juga saudara-saudara. Ya, aman secara hukum, ramah secara budaya, dan bersaksi tanpa melukai. Tapi kalau misalnya orang terpaksa terluka, itu kan bukan salah kita. Karena dia sendiri yang tidak memberikan hatinya untuk berdamai dengan orang lain.
Nah itu saudara-saudara yang bisa kita renungi dari teks yang luar biasa ini, dan yang jelas bahwa nubuat Yesaya pasal 9 ayat 5 itu jelas berbicara tentang Sang Mesias. Maka sampai kepada identitasnya dan tempat berkaryanya pun dinubuatkan. Derek hayam, jalan ke laut, jelas itu merujuk kepada karya Yesus di wilayah Galilea. Ya, jalan ke laut itu Via Maris dan Danau Galilea. Kemudian yang kedua, Ever Hayarden, Transyordan, seberang sungai Yordan. Dan yang ketiga, Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Setelah itu baru itu menggambarkan tentang dunia manusia pada umumnya, bangsa-bangsa yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bangsa-bangsa bukannya satu bangsa, seperti tadi dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, bahwa wilayahnya sampai ke ujung-ujung bumi, tergenapi dengan sangat-sangat detail. Dan Yesus pun berkarya di Galilea. Kadang-kadang kita bertanya, ayat yang sangat jelas ini, kenapa saudara tua kita masih sulit untuk menerima? Tapi kalau saudara tua kita sudah menerima, akhir segala sesuatu akan segera tiba. Maka marilah kita mengasihi setiap saudara kita, termasuk saudara kita dalam penantian itu. Ada saudara kita dalam penantian, yaitu orang-orang Yahudi. Kita ini saudara-saudara seiman kita ini, orang Kristen, umat Tuhan dalam penggenapan. Tapi kalau mereka yang sering salah paham dan berpaham salah, itu umat Tuhan juga, tapi umat Tuhan dalam kebingungan. Marilah kita melayani setiap orang. Bagi mereka yang masih dalam penantian, kita tunjukkan terus menerus dengan eksegese kita yang baik, yang cermat, bahwa firman Tuhan telah digenapi. Bagi kita yang sudah dalam penggenapan, kita menyadarkan bahwa kita punya iman luar biasa, namun kita tidak sadar keluar biasaan iman kita. Itulah yang harus kita tanamkan terus menerus, bahwa kita umat Tuhan yang sudah digenapi semuanya dengan kedatangan Kristus. Bagi mereka yang umat Tuhan, karena tidak ada umatnya setan kan, seluruh dunia ini kan ciptaan Tuhan, umatnya Tuhan tapi masih dalam kebingungan, isinya mengkritik, isinya marah. Itu kita jelaskan dengan sabar. Baik, kalau Anda belum bisa sabar, Tuhan, jangan nonton wajahnya. Apa yang dibahas paling gampang itu dan dibicarakan oleh apologet Kristen dengan beberapa lawan bicara atau penanya di video tadi, ya, mereka membahas tentang kenapa Yesus menyebut dirinya sebagai raja, dan apakah Yesus salah menyebut dirinya sebagai raja orang Yahudi atau tidak. Nah, saudara dalam Tuhan, seorang penanya mengatakan bahwa Yesus jahat karena dia menyebut dirinya sebagai raja orang Yahudi. Dan puji nama Tuhan, ya, hambanya Elia Miron menjawab hal ini dengan jawaban yang sangat cerdas, jawaban yang sangat Alkitab, dan tentunya jawaban yang memberkati kita sekalian. Dan kita juga sudah mendengarkan penjelasan Bapak Bambang Nursena tentang Yesus sebagai raja. Kenapa Yesus kemudian menyebut dirinya sebagai raja? Apakah hal itu salah atau tidak? Nah, saudara dalam Tuhan, dari penjelasan Elia Miron dan juga Bapak Bambang Nursena di video tadi, kita bisa belajar bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai raja karena memang dia adalah raja bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Dia adalah raja di atas segala raja. Kalau kita membaca kitab Wahyu, Alkitab, maka di sana kita bisa menemukan bahwa Yesus ini menjadi raja
di atas kerajaan sorga kelak. Dia berhak membuka pintu kerajaan sorga bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang percaya kepadanya. Ya, saudaraku dalam Tuhan, Yesus menyebut dirinya Raja orang Yahudi karena memang dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat pilihan, yaitu umat Israel. Umat Israel adalah orang yang percaya kepada Allah Tritunggal, kepada Yesus Kristus. Ya, orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Ya, jadi siapa yang percaya kepada Yesus, dia merupakan umat pilihan Tuhan dan dia merupakan Israel zaman sekarang. Ya, saudaraku dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen merupakan umat pilihan Tuhan, dan tentunya Yesus menjadi raja bagi kita, raja kekal, raja damai, raja yang membawa kita ke dalam kerajaan sorga kelak. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, iman kita kepada Tuhan Yesus, iman yang punya pengharapan, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 14 juga, dan di dalam kitab lain Perjanjian Baru, di sana beberapa kali Yesus menunjukkan diri sebagai Tuhan, mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan sorga bagi orang percaya kepadanya. Dia menyebut dirinya Tuhan sebagai bukti bagi kita bahwa dia adalah Allah ketika dia mengatakan bahwa dia di dalam Bapa dan Bapa dalam dia. Ya, dan dia mengatakan bahwa hanya dia jalan satu-satunya menuju kerajaan sorga ketika dia mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan tentu hanya Yesus Kristus yang berani mengucapkan kalimat hebat ini. Karena kenapa? Karena dia berhak mengatakan hal itu. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, apa yang disampaikan oleh hambanya Elia Miran dan hambanya Bapak Bambang Nur Chandra di video tadi tentunya memberkati kita, menguatkan iman kita, memberikan kita pengertian baru tentang Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Bapa yang kekal bagi orang percaya. Lalu saudaraku dalam Tuhan, ya, setelah mendengarkan apa yang mereka jelaskan di video tadi, seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memberkati kita semua, yang menguatkan iman kita, dan tentunya tanggapan yang membuat kita bersuka cita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita apapun yang kita alami saat ini. Mari kita tetap optimis bahwa yang terbaik menjadi bagian kita, dan sukacita surgawi tentunya menjadi milik kita bersama, khususnya kita yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, supaya video-video terbaru dari channel ini sampai di beranda saudara. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, menguatkan iman kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.